Berdasarkan survei yang dilakukan Karsam dengan melibatkan 1.005 responden di Indonesia, sebanyak 43 responden mengaku berencana membeli mobil. Dari survei yang dilaksanakan, juga diketahui sebanyak 64% responden mengaku akan membeli mobil di sekitar bulan April hingga September atau pada kuartal kedua tahun 2021. Sementara, jenis mobil yang saat ini paling diminati adalah jenis city car, MPV, dan SUV. Terdapat beberapa alasan mengapa konsumen lebih memilih kuartal 2 tahun 2021. Karena di waktu tersebut konsumen merasa lebih percaya diri dengan daya beli yang dimiliki, ditambah dengan adanya diskon pajak yang diberikan oleh pemerintah. Ya, kembali di program The Indonesia Economic Club. Itu tadi mobil yang cenderung dipilih oleh milenial. Prof, sepertinya sudah ada tips yang akan disampaikan, Prof. Ya, mari kita saksikan bersama. Pandemi COVID-19 mengubah banyak hal dan kadang-kadang membuat masyarakat bingung karena perubahannya begitu cepat dan sangat dinamis sekali. Dan ini tentu saja akan berpengaruh pada strategi perusahaan dan juga pada strategi-strategi pembangunan. Dan kita akan melihat otomotif sebagai sebuah studi kasus. Tidak semua industri ada faktor pemicunya. Otomotif memiliki aspek pemicu, sehingga mengakibatkan konsumen ingin membeli. Yang pertama adanya insentif, yaitu relaksasi PPNBM. Dan yang kedua adalah kenaikan harga-harga komoditas. Dan kita tahu Indonesia adalah salah satu negara pemasok komoditas penting di dunia. Sehingga ini mendorong ekonomi di berbagai daerah. Ada beberapa saran yang perlu diperhatikan pada kita semua. Yang pertama, kehidupan itu adalah dinamis. Jangan melihat segala sesuatu itu serba linier dan bergerak sama dari masa ke masa, dan lihatlah fakta-fakta baru. Yang kedua, siapkan betul-betul supply. Karena kalau supply-nya tidak disiapkan, karena begitu terjadi pandemi, maka terjadi supply shock yang mengakibatkan supply itu terputus habis karena permintaan juga tidak ada. Tiba-tiba permintaan akan mengalami ledakan, dan jangan heran kalau ini tidak diantisipasi, ini bisa berakibat akan munculnya inflasi baru. Yang ketiga, siapkan perencanaan baru. Perencanaan baru ini dikenal dengan istilah derived demand. Derived demand planning ini sangat perlu diperhatikan oleh para produsen. Yang keempat, siapkan betul-betul sumber daya manusia. Karena sekarang dibutuhkan keterampilan-keterampilan baru. Yang kelima, gejolak-gejolak ini akan terjadi tidak hanya pada sektor otomotif, tetapi juga mungkin akan sangat terjadi pada hal-hal yang kita pikir dia sudah mati. Apakah itu pariwisata, apakah itu pendidikan, apakah itu sektor makanan yang sekarang sedang gembira. Dan yang terakhir, tentu saja perhatikan bahwa selalu terjadi yang namanya ambidextrous. Inilah era perubahan zaman. Ambidextrous terjadi ketika ada salah satu faktor yang bersifat adalah masih baru, masih kecil, tetapi dia berpotensi akan menjadi besar di kemudian hari. Apakah itu? Dalam sektor otomotif itu adalah mobil listrik. Di seluruh dunia, pemakaian konsumsi mobil listrik masih kurang dari 5%. Tetapi di kemudian hari, jangan anggap remeh. Tiba-tiba dia akan melejit begitu cepat dan kita tidak siap dengan permintaan itu. Namun demikian, konsumen millennials di seluruh dunia, surprisingly, semuanya justru ingin membeli mobil berkendaraan gasoline. Baik, saya langsung saja menyapa dulu narasumber yang jauh di sana. Pak Anton terlebih dahulu deh. Saya ingin tahu bagaimana tantangan tersulit bagi industri otomotif ke depan. Ya, memang Indonesia ini marketnya boleh dibilang ada pasang surutnya ya kita ya. Jadi Toyota sendiri yang kebetulan tahun ini ulang tahun ke-50 di Indonesia, kita mengalami pasang surut. Tapi kami yakin sebenarnya dengan berasaskan bahwa memproduksi produk-produk dalam negeri dan menyesuaikan dengan kebutuhan dan layanan yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia, kami yakin ini kami bisa berlanjut dan akan bisa recover, apalagi dengan adanya support dari pemerintah. Dan kedepannya tidak hanya fokus kepada domestic market, tapi bagaimana industri otomotif dalam negeri juga bisa melakukan ekspor. Jadi Indonesia bisa menjadi basis produksi ya.
bagi Toyota dan brand-brand otomotif lainnya di dunia gitu ya. Jadi from Indonesia to the world. Baik, Pak Kukuh, pertanyaan yang sama. Menjadi tantangan tersulit ke depan bagi otomotif kita. Tantangan tersulit adalah membuktikan bahwa Indonesia, industri otomotifnya tidak jadi jago kandang. Tadi dikatakan Pak Anton Jimmy adalah kita harus bergerak untuk ekspor. Saat ini kita sudah ekspor ke 80 negara. Kemarin Menteri Perindustrian Pak Agus ke Jepang dan mendapatkan komitmen untuk peningkatan ekspor. Menambah tujuan ekspor termasuk menambah jenis kendaraan-kendaraan yang diproduksi di Indonesia untuk domestik maupun untuk ekspor. Nah, inilah yang perlu kita upayakan agar utilisasi pabrik di Indonesia yang pada waktu sebelum pandemi juga baru mencapai 54%, kemudian turun menjadi 29% utilisasinya di saat pandemi, ini bisa bangkit kembali dan optimal. Kalau ini tidak optimal, maka yang diharapkan oleh pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja ini akan muncul. Nah, kalau ini lapangan kerjanya bertambah, kalau saat ini di saat normal itu 1,5 juta, mungkin bisa lebih. Dan lagi, ini juga menjadi sumber devisa lagi. Kalau kita bisa menggarap pasar-pasar non-tradisional seperti Australia yang pasarnya 1,2 juta, kalau kita bisa dapat 10% saja, ini sudah luar biasa. Jadi itulah yang harus kita lakukan dan kita dan pemerintah memberikan kebijakan yang konsisten. Maka industri ini akan bergerak maju karena industri otomotif Indonesia ini dan industri otomotif pada umumnya adalah komitmen jangka panjang, bukan jangka pendek. Baik. Ada masalah kemudian ditinggal, tapi kita harus punya komitmen jangka panjang. Terima kasih Pak Kukuh. Terima kasih. Baik, ini pertanyaan yang berbeda untuk Bang Roni. Harus memilih jawaban cepat. Yang pertama, touring, moge atau sepedaan? Sepedaan. SUV atau sport car? Sport car. Mobil listrik atau mobil ber-BBM? Listrik. Kenapa? Lebih murah. Lebih murah. Karena pilihan mobilnya lebih dari itu harganya. Baik, terima kasih banyak para narasumber yang sudah hadir di Indonesia Economic Club. Ada Pak Anton, Pak Kukuh, dan Bang Roni. Prof, sepertinya kita harus tutup. Baik, Vita. Saksikan terus program di Indonesia Economic Club minggu depan di jam yang sama pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. See